Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pengelolaan kewirausahaan pasca pandemi COVID-19 dengan mata kuliah manajemen keuangan demi memenuhi tugas ujian akhir semester oleh dosen pengampu Pak Karyadi, M. Yang pertama itu, ada apa dengan COVID-19? Banyak orang takut keluar rumah. Yang kedua, khawatir dengan masalah keuangan. Yang ketiga, pertemuan antar orang menjadi terbatas. Dan yang keempat, banyak karyawan dirumahkan dalam kurung PHK. Perilaku masyarakat berubah dari biasanya. Bagaimana dampak terhadap dunia wirausaha? Yang satu, pasar lesu. Yang kedua, distribusi terhambat. Yang ketiga, omset turun drastis. Yang keempat, modal terganggu. Yang kelima, kredit macet. Dan yang keenam, bahan baku akhir. Apa pilihannya? Yaitu dengan terpaksa, yang pertama menutup usaha, dan yang kedua mengurangi produksi dan karyawan. Yang ketiga, bertahan agar usaha bisa tetap jalan dan karyawan masih bisa tetap bekerja. Yang keempat, verifikasi produk untuk bisa bertahan. Yang kelima, mengganti usaha. Yang keenam, memilih menutup usaha kemudian bekerja di tempat lain. Apa yang harus dilakukan untuk bertahan di masa pandemi COVID-19? Yaitu dengan membangun kekuatan tim. Di tengah pandemi corona seperti ini, semua pengusaha perlu beradaptasi secepat mungkin. Salah satunya dengan cara membangun kekuatan tim menjadi lebih solid. Dengan memiliki tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan akan lebih mudah diatasi. Cara mengatur cash flow atau arus kas, yaitu intinya kurangi pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak terlalu penting. Yang selanjutnya itu membangun empati. Dalam situasi seperti sekarang, menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tetapi juga harus memiliki sifat empati. Mengatur cara kerja pengusaha dan karyawan. Dalam situasi pandemi COVID-19, bekerja dari rumah atau work from home dalam kurung WFH menjadi alternatif yang disarankan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengurangi resiko terpapar virus corona. Untuk itu, pengusaha bisa mengatur tata cara kerja WFH tersebut. Yang pertama, mengatur waktu yang tepat dan durasi kerja. Yang kedua, mengatur tata cara kerja karyawan, baik untuk pekerjaan yang harus dilakukan di lokasi usaha maupun pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Yang ketiga, mengatur SOP agar produksi tetap berjalan sesuai keinginan. Yang keempat, mengutamakan prioritas. Modal menipis bagaimana? Bila pilihannya adalah harus ada penambahan modal untuk bisa bertahan, maka sebaiknya pelaku UMKM mencari pendanaan yang berisiko rendah, dalam kurung bunga terjangkau dan terhindar dari jeratan rentenir. Sumber permodalan: 1. Pendanaan dari bank dengan bunga rendah. 2. Dari koperasi. Ketiga, dari lembaga keuangan non-bank dalam kurung dengan bunga terjangkau. Yang keempat, lembaga-lembaga BUMN dan swasta dalam bentuk pinjaman bergulir dari dana CSR. Yang kelima, dukungan atau program stimulus pemerintah. Strategi marketing baru: menjaga hubungan dengan konsumen. Yang kedua, memanfaatkan seluruh sumber daya termasuk komunitas. Yang ketiga, pastikan bisnis Anda bisa dilihat melalui online dalam kurung media sosial dan lainnya, atau di toko online, GoFood, GoMart, dan lain-lain. Yang keempat, sesering mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan dengan harga yang sangat terjangkau. Diversifikasi produk. Dalam situasi pandemi COVID-19 di mana hampir semua usaha terjadi penurunan omset, tapi ada beberapa bisnis mendapat banyak keuntungan dari hasil penjualan produknya. Apa itu? Yaitu ada bisnis alat-alat kesehatan, masker, face shield, hand sanitizer, APD dalam kurung alat pelindung diri, dan beberapa alat kesehatan lainnya. Yang kedua, bisnis makanan atau minuman sehat dan sembako. Yang ketiga, bisnis obat-obatan dan produk suplemen, vitamin C, vitamin E, dan suplemen sejenis. Yang keempat, bisnis buah-buahan. Sayur-sayuran, perikanan, peternakan, dan lainnya. Bisnis jamu herbal, kunyit, temulawak, jahe, kencur, kayu manis, laos, dan daun serai. Yang keenam, bisnis berbasis hobi, yaitu tanaman hias, penulis lepas, desain grafis, dan lain sebagainya.
Rencanakan dan kerjakan. Action. Sebaik apapun ide bisnis atau rencana bisnis yang kita miliki, jika tidak dijalankan atau dikerjakan, maka tidak akan pernah menjadi usaha, apalagi menjadikan sukses. Maka mulailah menjalankan usaha yang sudah direncanakan dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Menjalankan suatu usaha hingga mencapai sukses membutuhkan perjuangan dan perjalanan cukup panjang serta kerja keras. Orang bijak mengatakan, rencanakan usahamu, kerjakan rencanamu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.